Akhir tahun 2021 lalu ditutup dengan gemparnya kasus Heri Wirawan, seorang guru bejat yang tega memperkosa dan menghamili murid-murid perempuannya. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah fakta bahwa sekolah milik Heri ini terdaftar di Kementerian Agama dan menerima pembiayaan dari negara melalui dana BOS PPS. Padahal sekolah Heri ini ancur-ancuran banget manajemennya. Pengajar tetapnya hanya 2 orang, yaitu Heri dan kakak laki-lakinya. Sekali-kali ada juga sih pengajar dari luar, tapi amat jarang dan jadwalnya pun tidak rutin. Jam belajarnya anak-anak didik di sekolah Heri juga tidak jelas. Bahkan pengakuan dari sejumlah murid yang didampingi oleh tim Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak atau KSPPA dari Partai Solidaritas Indonesia, mereka seringkali dipekerjakan hingga larut malam. Jadi kapan belajarnya? Sekolah Heri ini lebih mirip perbudakan ketimbang lembaga pendidikan. Tapi kok bisa sekolah abal-abal seperti ini mengantongi izin operasional dan mendapat dana rutin dari Kementerian Agama? Bagaimana proses seleksi dan bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini? Baru-baru ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan temuan bahwa kasus kekerasan seksual dengan korban anak yang terjadi sepanjang tahun 2021 paling banyak di sekolah berbasis keagamaan. Dari 18 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, 22,22% terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan. Sementara 77,78% sisanya terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Ini baru kasus yang ketahuan. Umumnya kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena korban takut dan juga malu. Temuan KPAI dan fakta kasus Heri Wirawan harus menjadi momentum bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk berbenah diri. Harus ada pedoman yang jelas untuk perekrutan guru atau pengasuh, khususnya di satuan pendidikan keagamaan. Menurut data Perhimpunan Pendidikan dan Guru, jumlah satuan pendidikan pesantren dan madrasah yang terdaftar di Kementerian Agama sekitar 117.000 buah. Masih banyak yang belum terdaftar di Kementerian Agama. Bagaimana pengawasan terhadap satuan pendidikan ini? Sekolah dengan modus seperti yang dilakukan Heri Wirawan amat rentan terjadi kekerasan seksual. Sekolah ini pengelolaannya amat tertutup dan dipegang oleh keluarga Heri saja, yaitu Heri, istri dan juga kakaknya. Bahkan informasi yang diperoleh oleh tim KSPPA PSI, Heri sendirilah yang menseleksi calon murid. Ada dugaan sejak awal Heri lebih memprioritaskan murid-murid yang karakternya pendiam dan introvert. Mungkin supaya Heri lebih leluasa menjalankan aksi bejatnya itu. Untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis keagamaan, Kementerian Agama harus membuat peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Yuk, bisa yuk. Jangan biarkan anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang seharusnya memberi rasa aman. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.